Judul khotbahnya The Most Important Things About You. Masuk bulan yang baru, apa yang paling penting di hidupmu? Bukan saldo tabunganmu, bukan jabatanmu, bukan karirmu, bukan apa yang kamu punya, bukan dari latar belakang siapa kamu. Tapi yang terpenting tentang hidupmu adalah seberapa jauh kau mengenal Tuhanmu, seberapa dalam kau kenal Yesusmu. Amin. Kekristenan bicara hubungan. Kalau agama, berubahlah supaya saudara kenal Tuhan. Tapi kalau kekristenan, kenallah Tuhanmu dan hidupmu pasti berubah. Amin. Jadi sore ini ada ajakan dari Tuhan untuk saudara kenal Tuhan lebih dalam. Karena kalau saudara kenal Tuhan lebih dalam, Alkitab bilang seperti ini. Di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32 dikatakan apa di sana? Rekan saya Pak Bari boleh bacakan buat kita. Daniel 11 ayat 32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Orang yang kuat yang tetap bertindak di tengah tantangan, di tengah masalah adalah orang yang kenal siapa Tuhan. Amin. Jadi adalah hal terpenting di hidupmu karena kau akan lewati berbagai musim. Ada musim yang menyenangkan, ada musim yang mungkin keras, sulit. Tapi setiap musim bisa engkau lewati dengan aman ketika engkau mengenal Tuhanmu. Amin. Yuk kita baca sama-sama ayat yang bilang apa? 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yang buat saudara bisa tetap merasa aman, melangkah dengan aman, gak khawatir, gak cemas, gak kecewa, gak marah di tengah masalah tantangan adalah ketika saudara kenal Tuhanmu. Gimana cara kenal Tuhan? Baca Alkitab. Di sana ada isi hati Tuhan buat hidupmu. Bukan hanya baca, tapi terima firman itu dengan iman. Setiap firman harus ditangkap dengan iman, dengan keyakinan, dengan percaya. Maka itu ada kuasanya di hidupmu. Maka itu ada manfaatnya, ada faedahnya di hidupmu. Ibrani 4 ayat yang kedua, versi firman Allah yang hidup. Pak Bari baca pelan-pelan dari awal. Dikatakan apa di sana tuh yang kecil tuh tulisannya? Boleh Pak? Karena berita yang baik ini, firman Tuhan digambarkan di kitab Ibrani berita baik. Saudara udah mungkin seminggu ini lihat breaking news, banyak kabar buruk. Tapi di mimbar ini ada firman Tuhan, ada kabar baik. Amin. Dan kita mau dengar kabar baik. Kabar baik. Lanjut. bahwa Allah telah menyiapkan tempat perhentian itu. Bahwa ini kabar baiknya. Tuhan punya tempat perhentian dan Tuhan ajak saudara masuk ke tempat perhentiannya. Maksudnya apa Pak Pendeta? Tempat di mana saudara bisa bersandar. Tempat di mana saudara bisa melangkah dengan aman. Tempat di mana saudara bisa bersembunyi di tempat perhentiannya. Ayat ini bicara ditarik dari kisah penciptaan. Tuhan menciptakan bumi dan isinya berapa lama? 6 hari. Berapa lama? 6 hari. Hari ke-7 Tuhan ngapain? Kenapa Tuhan istirahat? Capek? Lelah? Bukan. Karena udah gak ada yang perlu diciptakan lagi. Karena semuanya udah diciptakan. Tuhan ketika menciptakan bukan menciptakan saja, Tuhan buat sistemnya juga. Kalau saudara baca, binatang-binatang diperintahkan hendaklah bumi mengeluarkan binatang. Di dalam binatang ada organ reproduksi, ada sistemnya supaya nanti punya anak. Kalau kemudian mati, anaknya bertumbuh makin besar, nanti kawin lagi, punya anak lagi. Nggak perlu diciptakan apa-apa lagi, karena sistemnya udah jalan. Tumbuh-tumbuhan juga ada benihnya. Waktu pohonnya tua, ada benih lagi, nanti pohon baru datang lagi. Semua besi, semua apapun berasal dari bumi ini. Penciptaan udah selesai, udah nggak ada yang harus dikerjain lagi sama Tuhan. Makanya Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Dan hari ke-7 Tuhan berhenti kan? Hari ke-7 adalah hari manusia diciptakan. Di hari ke-berapa? Hari ke-6. Berarti hari ke-7 hari pertama manusia. Adalah kehendak Tuhan. Manusia hidup di hari di mana Tuhan udah berhenti. Udah selesai, udah tersedia semua. Akibat dosa,
Oke, pelan-pelan ya, supaya saudara masuk nih dengan penjelasan saya. Akibat dosa, kesulitan, tantangan datang lagi di hidup manusia. Kutuk ada di hidup manusia. Maka datang Yesus. Yesus menebus saudara dari dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Ditanggung di kayu salib. Lalu Yesus bilang apa? Sudah selesai. Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Yesus istirahat. Kenapa istirahat? Capek? Enggak capek. Karena enggak ada yang perlu dilakukan lagi. Udah selesai. Untuk semua hal yang kamu butuh di bumi ini, untuk semua kebutuhanmu, keperluanmu, udah selesai ditanggung di kayu salib. Tuhan mau kamu bersandar pada pekerjaan yang sudah selesai, bukan pada kekuatanmu. Karenanya ini semua harus diambil dengan iman, percaya Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah berbuat baik sama saya, Tuhan mengasihi saya, Dia sudah selesai mati di kayu salib. Amin. Kamu harus ambil dengan iman. Karena kita bilang begini, karena berita baik ini bahwa Allah telah menyediakan tempat perhentian. Lanjut Pak. Telah disampaikan kepada kita sama seperti sama seperti orang-orang di zaman Musa. Lanjut. Tetapi berita itu tidak ada faedahnya bagi Tapi mereka. berita baik itu jadi nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Kenapa? Sebab mereka tidak percaya. Sebab mereka nggak percaya. Jadi orang Kristen sama-sama dengar firman, pulang beda. Ada yang bawa berkat, ada yang enggak. Yang bawa berkat adalah yang percaya. Lanjut Pak. Mereka tidak menerima berita itu dengan iman. Enggak menerima berita itu dengan iman. Jadi kalau saudara dengar firman harus sambut dengan iman, keyakinan, percaya. Supaya saudara kenal siapa Tuhanmu. Karena masuk bulan Agustus banyak berkat, banyak kebaikan Tuhan yang percaya dengan ini. Tapi mungkin juga masuk bulan Agustus ada orang yang saudara udah tulus, saudara udah baik, saudara nggak lakukan yang aneh-aneh, tapi ngomongin negatif tentang saudara. Ketika itu datang, apa yang buatmu tetap kuat dan percaya? Ketika kamu kenal Tuhanmu, ketika kamu tahu bahwa Tuhan, sekalipun orang di sekitarmu ngomongin negatif, punya pendapat buruk tentang hidupmu, kamu tahu bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, menggantikan posisimu. Mati di kayu salib. Yesus yang disayang, dikasihi Bapa, ditukar posisinya dengan saudara, supaya Yesus kena kutuk dan dihukum, saudara dikasihi Bapa. Amin. Kalau saudara kenal siapa Tuhanmu, yang begitu rela memberikan Yesus, menukarnya dengan Yesus supaya dapat saudara tahu pendapat Tuhan tentang hidupmu. Tuhan punya pendapat yang baik tentang hidupmu. Dan saya imani, saya berdiri di hadapan orang-orang yang kenal Tuhan. Dan saya percaya kamu adalah orang yang dipuaskan dengan keyakinan bahwa Tuhan memiliki pendapat yang baik tentang hidupmu. Amin. Jadi ketika ada orang punya pendapat buruk tentang hidupmu, itu gak mengganggumu. Kamu gak haus ribut dari pujian orang lain, tepuk tangan orang lain. Kamu gak teradiksi, kecanduan oleh pujian orang. Iya, dulu lagi banyak uang, punya jabatan, punya banyak koneksi, dipuji orang. Tiba-tiba Tuhan izinkan kamu masuk musim resesi. Enggak ada orang yang puji kamu, bahkan fitnah kamu, bahkan jelekin kamu, padahal kamu gak pernah berbuat jahat. Apa yang bisa membuatmu gak kecewa, gak marah ketika kamu kenal Tuhanmu? Bahwa Tuhanmu punya pendapat baik tentang hidupmu. Amin. Waktu Yesus hidup di bumi, Dia pribadi yang paling aman berjalan di bumi. Waktu Dia dibaptis, ada suara keluar dan berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Waktu Yesus ajak murid-muridnya, 3 murid naik ke atas gunung Tabor, ada penampakan, ada Elia, ada Musa. Petrus kemudian dia berinisiatif buat 3 tabernakel, 1 buat Musa, 1 buat Elia, 1 buat Yesus. Lalu ada suara dari langit, inilah anakku yang, kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku dengarkanlah dia. Bukan Musa, bukan Elia, tapi dengerin siapa? Dengerin Yesus. Karena dia berkenan, dia dikasihi. Dan saya mau ingatkan, sekarang Yesus ada di dalammu. Mana yang percaya Yesus ada di dalammu? Amin. Di kayu salib, Yesus sudah menanggung hidupmu, ditukar sama kamu. Kutuk pendapat buruk tentang hidupmu ditanggung Yesus di kayu salib.
dan sudah mendapat hukumannya. Supaya hari ini semua pendapat baik untuk Yesus dan Bapa di surga ada di hidupmu. Amin. Makanya waktu orang Farisi, waktu Yesus sudah baik, Yesus sudah melayani, Yesus berbuat baik, Yesus nggak jahat, tapi orang Farisi bilang dia penyesat. Ahli Taurat bilang dia penyesat. Apa yang Yesus lakukan ketika orang bilang dia penyesat? Padahal dia bukan penyesat. Dia dibilang mengusir setan dengan kuasa roh jahat. Padahal Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Tuhan. Yesus nggak paksa orang itu, nggak marah sama orang itu dan bilang, kenapa kamu bilang aku penyesat? Di mana aku sesatnya? Yesus nggak bilang gitu. Yesus nggak memaksa orang lain harus berpendapat baik tentang hidupnya. Tapi Yesus bilang begini dalam Yohanes 5 ayat 41 New Living Translation, your approval means nothing to me. Kalau kamu nggak terima aku, it's okay, nggak apa-apa. Aku tahu Bapak menerimaku. Aku tahu pendapat Bapak buat hidup. Teks bahasa Indonesia begini, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Kalau saudara mau cari lebih dalam lagi pengertiannya berhubungan dengan khotbah saya, maka Yesus mau bilang kayak gini, aku nggak butuh tepuk tangan orang, aku nggak butuh pengakuan orang, aku nggak butuh posting-posting yang baik terus di Instagram supaya orang puji. Aku nggak butuh itu, karena aku tahu pendapat Bapak buat hidupku. Aku berkenan, aku dikasih oleh Bapak Yesus. Supaya saudara hari ini masuk bulan Agustus, kalau ada orang ngomong jelek tentang saudara, pada saudara udah buat baik, saudara udah tulus, saudara nggak aneh-aneh, tapi ada aja orang di sekitarmu nggak suka sama kamu, ngomong negatif tentang kamu. Apa yang buatmu nggak sakit hati? Apa yang buatmu nggak kecewa? Kalau kamu mengenal Tuhanmu, punya pendapat tentang dirimu, biar saya kasih tahu pendapat Tuhan tentang hidup. Kamu biji matanya Tuhan, kata Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Buat Tuhan kamu spesial. Buat Tuhan kamu kesayangan. Makanya Yesus diberi untuk gantikan kamu, karena Dia sangat menginginkan kamu. Amin. Kita boleh tepuk tangan dulu sejak sebelum. Kita tahu Tuhan punya pendapat baik tentang kita. Pendapat buruk orang tidak lebih hebat daripada pendapat baik Tuhan buat kita. Kalau kita kenal Tuhan kita, itu yang buat tetap kuat, tetap melangkah, tetap kuat. Itu yang buat Yesus. Orang Farisi ahli Taurat nggak suka, dia tetap melangkah. Itu yang buat kita nggak kecanduan, nggak teradiksi dengan pujian orang. Orang mau puji, orang mau jelekin, itu saja, nggak masalah. Tuhan tahu ya. Saya tahu apa yang Tuhan katakan tentang saya, dan saya jaga apa yang Tuhan katakan tentang saya. Saya kesayangan dengan Tuhan. Saya biji matanya Tuhan. Saya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jangan sedih lagi kalau orang ngomong jelek, karena Tuhan punya pendapat baik tentang hidupmu. Jadi kita boleh sorak-sorak itu di kanan kiri. Kita tinggal di dunia yang udah di akhir zaman. Ada satu khotbah saya bicara tentang manusia di akhir zaman. Matius 24 ayat 10, nanti baca di rumah ya. Ini sebenarnya nggak ada nih di catatan khotbah saya nggak ada, tapi Tuhan ingetin. Manusia di akhir zaman banyak yang murtad bahasa Indonesia. Tapi bahasa King James-nya, many will be offended. Banyak yang gampang tersinggung dan saling menyerang. Itulah di akhir zaman. Tapi kita bukan orang yang gampang tersinggung, karena kita tahu pendapat Tuhan tentang hidup kita lebih hebat daripada pendapat orang tentang hidup kita. Pendapat Tuhan tentang hidup kita lebih berkuasa daripada pendapat orang tentang hidup kita. Dia tepuk tangan sekali lagi yang biasa. Kalau kamu kenal Tuhanmu, Tuhanmu punya pendapat baik tentang hidupmu. Tapi juga mungkin masuk bulan Agustus banyak berkat yang percaya bilang amin. Banyak kebaikan Tuhan yang percaya bilang amin. Tapi mungkin ada orang-orang yang memperlakukanmu dengan buruk. Padahal kamu udah buat baik, tapi orang-orang itu memperlakukanmu dengan buruk. Apa yang buatmu tetap melangkah? Apa yang buatmu tetap kuat? Apa yang buatmu tetap merasa aman? Apa yang buatmu gak kepahitan? Apa yang buatmu gak kecewa? Kalau kamu kenal Tuhanmu, Tuhanmu adalah Tuhan yang akan memperlakukanmu dengan baik. Amin.
Dia nggak akan pernah memperlakukanmu sembarangan. Orang bisa memperlakukanmu dengan sembarangan, tapi Tuhan yang sudah memberikan Yesus, dan Yesus memberikan tubuh darahnya, kamu berharga, kamu spesial di matanya. Tuhan tidak akan pernah memperlakukanmu sembarangan. Tuhan akan memperlakukanmu dengan baik. Jadi kalau ada orang memperlakukanmu sembarangan, apa yang buatmu nggak kecewa, nggak marah sama orang itu? Kalau kamu tahu Tuhan memperlakukanmu dengan baik. Yesus kasih contoh bahwa dia pasti memperlakukan kita dengan baik. Waktu dia mau disalib, dia kumpulin murid-murid malam perjamuan. Yohanes 13, nanti baca di rumah. Di ayat 1 dikatakan seperti ini. Yesus senantiasa mengasihi mereka, murid-murid itu. Dan sekarang Yesus senantiasa mengasihi mereka sampai kesudahan. Dan statement itu bukan hanya buat murid-murid, tapi buat saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihimu senantiasa, dan Tuhan Yesus mengasihimu sampai kesudahan. Amin. Dikumpulin murid-murid, masih ada Yudas. Karena Yudas belum menyerahkan Yesus. Setelah dikumpulin murid-murid, lalu kemudian Yohanes 13 ayat 5. Boleh Pak, Yohanes 13 ayat 5. Yohanes 13 ayat yang kelima. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi. Baskom lah gitu. Terus? Lalu mulai membasuh kaki murid-murid. Lalu dia mulai berlutut, mencuci kaki murid-muridnya. Saya sebut aja 2 orang. Ada banyak. Mencuci kaki Yudas. Saya mau tanya dulu, apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas akan menjual dia? Dari mana Yesus tahu? Apa buktinya Yesus tahu? Di ayat berikutnya Yesus bilang, seseorang daripadamu akan menyerahkan aku. Lalu lalu Petrus kepo. Petrus kan suka kepo kan? Petrus kasih kode sama Yohanes. Yohanes tanyain sama Yesus, siapa yang nyerahin Yesus? Lalu Yesus bilang gini, kepada orang yang roti ini aku celupkan kepada anggur dan berikan, dialah orang yang akan menyerahkan aku. Dan dikasih kepada siapa? Tapi sebelum itu kejadian, Yesus berlutut. Yesus mencuci kaki Yudas. Yesus memperlakukan Yudas dengan baik. Padahal Yudas akan menjual Yesus. Lewat dari Yudas ada Petrus. Yesus tahu nggak? Ada orang yang nanti waktu Yesus ditangkap, Yesus butuh support, butuh dukungan di masa sulit. Tapi orang itu malah bilang nggak kenal. Siapa namanya? Bukan hanya Yudas yang diperlakukan dengan baik oleh Yesus, tapi Yesus berlutut dan cuci kakinya Petrus, yang beberapa saat ke depan akan berpaling, akan memalingkan mukanya ketika Yesus butuh support, dukungan. Dan Petrus bilang, aku gak kenal dia. Tapi Yesus memperlakukan Yudas dengan baik. Yesus memperlakukan Petrus dengan baik. Dan saya percaya Yesus yang sama sampai hari ini juga akan memperlakukan hidupmu dengan baik. Tuhan gak akan pernah memperlakukan kita dengan sembarangan. Amin. Kalau kita paham ini, ketika ada orang memperlakukan kita dengan buruk, sakit hati mungkin mampir sebentar, tapi gak akan lebih dari 5 menit. Kalau kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang memperlakukan hidup kita dengan baik, kita tidak akan terganggu dengan orang yang memperlakukan kita tidak baik. Itu urusan dia sama Tuhan. Bahkan kita nggak akan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa lebih baik. Ini lebih jahat ya. Ini agamawi lebih jahat ya. Agamawi ngajar kita gini, kayak kita rebutan perkenanan di hadapan Tuhan. Lalu kita datang sama Tuhan dan bilang gini, Tuhan aku udah, apalagi anggaplah itu terjadi sama saya. Tuhan aku udah pelayanan, aku udah doain jemaat, aku udah khotbah 5 kali seminggu. Hari Minggu 5 kali loh Tuhan. Tapi kenapa orang itu jahat sama saya Tuhan? Orang itu lebih diberkati lagi Tuhan. Bukankah saya lebih baik? Oh dosa banget nih kalau ngomong gitu. Kalau saya hidup baik,
Kalau saya hidup tulus, kita orang Kristen mentalnya harus gini. Kalau saya hidup baik, kalau saya hidup kudus, bukan saya dasarnya baik, tapi karena Tuhan baik. Amin. Mana ada orang yang dasarnya baik? Ada Pak Pendeta. Alkitab bilang Roma 3 ayat 23, semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah dan sudah berbuat jahat, sudah berbuat dosa. Gak ada yang baik. Waktu ada orang datang sama Yesus dan berkata, guru yang baik, apa yang harus kami perbuat? Yesus bilang gini, gak ada yang baik, hanya Bapa yang baik. Yesus mau bilang, kalau aku berbuat baik, karena Bapa baik sama aku. Ini orang Kristen harus gitu. Supaya kalau saudara merasa baik dan melihat kayaknya orang itu nggak baik, kok dia lebih diberkati? Saudara banding-bandingkan dirimu. Amin. Kamu harus kenal siapa Tuhan. Tuhan yang berbuat baik padamu, yang membuatmu juga jadi berbuat baik. Amin. Tuhan yang ketika kau tersandung, ketika kau gagal, ketika kau fail, Dia adalah Tuhan yang tidak menyingkirkanmu, tapi Dia Tuhan yang mau kamu dipulihkan. Makanya atas kecerobohanmu, atas kesalahanmu, kitab Ibrani 8 ayat 12, kebaca nggak yang di bawah yang kecil nih? Atau boleh ditampilkan Ibrani 8 ayat 12 di Alkitab besar. Saya mau kita baca sama-sama. Ibrani 8 ayat 12, kita tunggu sejenak. Sambil tunggu kita boleh tepuk tangan dulu yang nasihat yang luar biasa buat Yesus yang baik, luar biasa. Tuhan yang selalu memperlakukanmu dengan baik. Amin. Yuk kita baca sama-sama. Sebab kata Tuhan apa? Aku akan menaruh hukuman atas kesalahanmu. Salah nggak nih? Supaya saudara sadar, itu hati Tuhan. Baca lagi, sebab aku akan menaruh belas terhadap kesalahan dan gak ingat dosa kamu lagi. Aku mau kamu menang atas kesalahan. Itu hati Tuhan buat kamu. Sehingga waktu ada orang berbuat salah sama kamu, ada orang jahat sama kamu, kembali ke slide saya. Waktu orang jahat sama kamu, kamu memahami ini, pemahaman ini memampukanmu untuk memahami orang lain. Mungkin dia ngomong sembarangan, dia jahat sama saya, karena dia hanya tahu cerita sepenggal. Dia buat asumsi, buat kesimpulan, sehingga dia ngomong negatif tentang saya. Atas kesalahan orang itu, kita tidak menaruh cacian makian, tapi kita menaruh belas kasihan. Kasihan, dia jahat sama saya, dia nggak tahu dia jahat sama anak Tuhan. Amin. Pemahaman, memahami firman Tuhan dengan jelas, pengenalan akan Tuhan. Sejauh mana kamu mengenal Tuhanmu, memampukanmu untuk bisa mengampuni, untuk bisa memahami orang yang jahat, orang yang ngomong negatif tentang kamu, dan kamu punya kemampuan merespon dengan hebat. Dan saya percaya ajakan itu terjadi, dan ajakan itu pasti digenapi oleh Tuhan. Kekuatan itu pasti dialirkan oleh Tuhan di sore hari ini kepada setiap orang yang sedang mendengar khotbah saya. Kita tepuk tangan sekali lagi yang kasih. Kita jadi memahami orang. Kita jadi nggak bilang, kok dia, kita jadi nggak labrak juga nih gitu. Mau ngelabrak? Enggak lah. Saya juga banyak salah. Tapi Tuhan, atas kesalahan saya dia taruh belas kasihan. Kalau saya baik hari ini karena Tuhan baik. Kalau saya tulus hari ini karena Tuhan baik. Bukan karena saya baik. Saya ulang lagi Roma 3 ayat 23. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Gak ada yang baik. Kekristenan harus gitu. Gak ada yang bisa kita banggakan. Kekristenan bukan balas jasa. Tuhan aku udah baik. Mana upah? No. Tuhan, karena kau baik, nggak mungkin aku nggak berbuat baik. Aku mau berbuat baik seumur hidupku untuk kamu. Amin. Itu kekristenan. Amin. Saudara diberkati.
Saya percaya saudara dibebaskan dari kepahitan, kecewa, amarah, kesedihan di sore hari ini. Amin. Saudara akan dikecewakan oleh orang di sekitarmu, saudara jadi berkat. Saudara ampuni orang sekitarmu, saudara mengasihi orang sekitarmu. Amin. Saudara jadi diberkati dan jadi berkat buat banyak orang. Kita boleh applause tepuk tangan sama saudara supaya dibuat itu. Kita orang yang saya percaya bisa tetap melangkah dengan aman, walau situasinya nggak aman. Ini pagar-pagar mall kenapa ditinggiin? Jadi kalau ada apa-apa nih nanti resesi nih. Kita nggak cemas, nggak khawatir, kita tetap aman dalam hidup karena kita mengenal Allah kita. Allah yang nggak akan menelantarkan kita, tapi Allah yang akan menyediakan buat kita. Amin. Oke, yang pertama tadi kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan punya pendapat baik tentang hidup kita. Amin. Yang kedua, kita yakin bahwa Tuhan akan memperlakukan kita nggak sembarangan, tapi memperlakukan kita dengan baik. Yang ketiga, kita yakin, mana slide berikutnya? Kita yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan. Amin. Sama-sama bilang Tuhan selalu menyediakan. Ada satu tokoh yang kenal Tuhannya. Ya banyaklah di Alkitab. Sebelum sampai di toko itu ya, ada di Kejadian 22 nanti di tokonya. Ada Sadrak, Mesak, Abednego yang nggak ada takutnya sama, karena dia kenal Tuhannya, akan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Ada Daniel yang akan dilempar ke gua singa, nggak ada takutnya, karena dia kenal Tuhannya, akan menyediakan pertolongan pada waktunya. Ada Abraham sekarang yang sudah 25 tahun doa dan menanti seorang anak, akhirnya punya anak juga di usia 100 tahun. Anak dari kandungannya Sarah. Namanya siapa? Namanya siapa? Ishak. Ishak anak perjanjian. Namanya Ishak. Waktu Ishak mulai 16-17 tahun, Tuhan datengin lagi Abraham dan bilang gini, Abraham, siap-siap bawa Ishak. Bawa kayu persembahan, persembahkan Ishak di atas mezbah di salah satu gunung yang kamu nanti pergi dulu ke Moria. Nanti aku kasih tahu gunung yang mana. Persembahkan Ishak di sana. Alkitab nggak bilang begini, Tuhan aku udah nunggu Ishak lama. Enggak. Alkitab bilang maka Abraham segera melakukan itu. Dia aman aja. Dia no worry, dia nggak ada kecemasan karena dia percaya Tuhan yang menyediakan Ishak di usia dia 100 tahun adalah Tuhan yang selalu akan menyediakan buat hidupnya. Amin. Sehingga dia melangkah dengan aman. Dia jalan, dia ajak dua bujangnya untuk ikut bantuin bawa kayu sampai di Moria, kemudian sampai di salah satu bukit yang Tuhan tunjuk untuk persembahkan Ishak. Kemudian Abraham keluarkan statement ini, saya suka. Abraham bilang, kamu tunggu di sini, kalian tunggu di sini, kami akan naik ibadah ke atas. Nah kalau ibadah berdua tuh, Abraham sama Ishak yang dipersembahkan, nanti yang pulang siapa? Abraham sendiri ya. Tapi Abraham gak bilang gitu. Abraham bilang, kami berdua nanti akan balik lagi. Abraham melihat ke depan. Penyediaan dalam bahasa Inggrisnya provision. Vision, melihat. Provision, udah lihat duluan. Mata jasmani belum lihat, tapi mata iman udah lihat. Kok bisa mata iman lihat? Karena kenal Tuhannya. Tuhan yang gak mungkin menelantarkan, Tuhan yang pasti menyediakan. Amin. Lalu sekarang lagi jalan berdua sama Ishak tanya, Papa ini kayunya ada, apinya bisa kita buat. Tapi korbannya mana? Dombanya mana? Kejadian 22 ayat 8, Abraham menjawab pertanyaan Ishak. Dijawab apa di sana? Kejadian 22 ayat 8, saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba. Allah yang akan menyediakan apa? Anak domba. Udah ada anak dombanya? Belum. Udah kelihatan? Iya belum kelihatan buat Ishak. Tapi Abraham sudah lihat ke depan ada anak domba yang Tuhan sediakan. Lihat pakai apa? Mata iman. Oh imannya bisa ada, lihat mata iman. Percaya bahwa Tuhan yang akan menelantarkan, Tuhannya pasti menyediakan.
Amin. Tuhan yang pasti menyediakan. Kemudian naik ke atas, dibuat, disusun kayunya. Ishak disuruh naik. Ishak diikat, siapin Kejadian 22 ayat 12. Waktu Ishak mau ditusuk, Kejadian 22, Kejadian 22 ayat 12. Lalu ada suara dari langit, jangan kau apa-apakan anaknya. Aku tahu kesetiaanmu sekarang. Ayat 13. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan apa? Sama-sama bilang melihat. Lihat apa? Seekor domba. Dia udah lihat, dia baru lihat. Dia udah lihat dari ayat 8. Kelihatan mata fisik di ayat 13. Ayat 14 Abraham bilang, tempat ini aku kasih nama Jehovah. Kalau saudara tahu Tuhanmu menyediakan, dunia ini boleh kehabisan, dunia ini boleh tidak ada harapan, tapi orang yang tahu Tuhannya, mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan melangkah dengan aman. Kalau kamu tahu Tuhanmu adalah Tuhan yang memeliharamu, tidak akan meninggalkanmu, Tuhan yang tidak akan menelantarkanmu. Ada godaan maaf, ada godaan untuk CCTV-nya mati, keuangan nggak pernah dicek, kamu maaf pun nggak akan ketahuan, kamu nggak akan korupsi, kamu nggak akan maaf, bukan nggak ada kebutuhan, nggak ada keperluan, kebutuhannya ada, keperluannya ada, tapi kamu nggak akan lakukan itu karena kamu punya iman, kamu sudah melihat ada penyediaan Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Tuhan nggak akan menelantarkan. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Sama-sama bilang, pegang dadamu bilang, Tuhan saya nggak akan pernah menelantarkan saya. Tuhan pasti menyediakan itu. Saya percaya Tuhan menyediakan. Di tanggal 2 ini ada berkat buat hidupmu. Tanggal 3 besok udah ada persediaan dari Tuhan, saudara harus bisa lihat. Amin. Tanggal 4 ada, tanggal 5 ada, tanggal 6 ada. Sepanjang Agustus ini ada penyediaan dari Tuhan. Biarlah kita bisa melihat itu karena kita percaya Tuhan kita nggak mungkin nggak menyediakan buat. Ada banyak kesaksian dalam hidup saya bisa saya saksikan. Tapi mungkin ada kesaksian cukup menarik ceritanya. Saya ulang, ini kesaksian lama. Beberapa mungkin udah dengar. Satu kali istri saya bilang, Dedi, itu Victoria sama Jen jangan lupa uang sekolahnya. Oh tenang aja, karena ada banyak yang kita harus selesaikan bayar. Istri saya bilang, ini uangnya nggak ada loh, udah kepake buat ini, buat ini, buat ini. Tenang aja, kapan sih terakhir? Ya jangan sampai Rabu lah. Kalau sampai Rabu kamu belum bayar juga, nanti diumumin di grup, katanya gitu. Malu lah, bilang sama jemaat disediakan, anak pendeta belum bayar. Saya bilang tenang aja nih, Selasa ada pasti. Hari Sabtu lewat, hari Minggu pelayanan, seharian pelayanan. Tinggal siap-siap sesi 5. Pak Baru juga ada waktu itu ya. Udah ada di Pak Baru ya. Ngopi di atas tuh. Kafenya masih ada di atas tuh. Dan lagi asik ngopi, datang jemaat. Oh ini kabar baik, bawa amplop. Dan bilang gini, Pak Mario, ngopinya di Starbucks aja. Oh, iya Pak sih. Puji Tuhan. Terus kita, ini buat ngopi di Starbucks, udahlah nggak usah. Biasa aja nih. Di otak saya, tuh kan istri saya belum Selasa udah ada kan Tuhan. Pelayanan, selesai pelayanan, saya kasih nih ada berkat dari Tuhan lewat jemaat. Ada kan sebelum Selasa kan? Iya istri saya. Udah jangan khawatir. Saya pergi ke Jakarta karena ada persembahan yang harus diantar. Istri saya pulang. Istri saya nggak kasih kabar apa-apa, saya WA. Udah dibuka belum amplopnya? Istri saya bilang, udah ntar aja. Enggak, buka, gue pengen tahu. Buka deh. Ntar foto. Lalu dia WA, yakin nih mau difoto? Iya, dia gini mau fotonya. Lalu difoto. Ternyata amplop itu isinya adalah kartu Starbucks dan juga iklan-iklan Starbucks, kertasnya banyak. Oh tebal banget itu. Nah Tuhan, saya butuh uang, kenapa jadi kartu Starbucks? Terus
Istri saya bilang, tuh kartu Starbucks. Oh puji Tuhan, nanti kita bisa ngopi. Tenang aja nih, Selasa pasti ada. Mata iman saya melihat ke depan, mulut saya keluarkan itu. Karena saya melalui banyak cerita bersama Tuhan. Tuhan gak pernah menelantarkan hidup saya. Maka saya ngomong hari Selasa pasti ada. Nah mungkin itu sampai Rabu tuh ada di WA Victoria Dominic Marcelo. Ini ada pendeta lumayan. Saya nggak percaya. Makanya saya tadi cerita sedikit ya sama Pak Bagi. Jemaat ini bersyukur nih hari ini. Karena ini rangkuman khotbah ini adalah rangkuman perjalanan rohani saya. Saya kasih buat saudara. Tuhan ingat bagikan sama. Udah harus Seninnya kayak kalos. Masih ada Starbucks sekarang udah ada ya. Kayak kalos. Kayak kalos, mulai kalos. Naik ke atas, kemudian saya bilang, Mbak, saya dikasih ini nih sama temen. Oh iya, kartu Starbucks. Bisa saya cek dulu nggak isinya gitu. Terus abis itu mbaknya bilang, oh bisa Pak. Kemudian dia bilang, wih Pak ini uangnya banyak nih Pak. Ada jutaan kan? Yang bener Pak, iya. Bisa mentahan nggak? Mentahan. Yang nggak bisa Pak. Nggak diuangin aja gitu, nggak bisa Pak. Bapak boleh beli tumbler, cukup nih beli tumbler, beli kopi. Saya suka ngopi. Saya bilang nih kita ngopi aja. Istri saya mungkin, ya udahlah nggak usah ngopi. Pulang aja karena memang ada yang harus diambil waktu itu laundry kalau nggak salah. Pak mau diregistrasi dulu Pak. Kasirnya bilang gitu, saya bilang, udah nggak usah deh, karena istri saya udah cukup mau ambil laundry. Perjalanan ke parkiran, saya foto, saya masukin grup. Ingat ya Pak ya? Saya masukin grup, saya bilang, nih dikasih kartu Starbucks sama jemaat untuk ngopi kita minggu depan. Saya kasih tahu jumlahnya. Saya nggak usah sebut jumlahnya, nanti saudara materai kalau disebut jumlahnya. Pokoknya ada itu memenuhi kebutuhan untuk bayar uang sekolah Victoria dan Jennifer. Lalu singkat cerita, udah berlalu, udah mau malam, udah mau maghrib gitu sore. Tim saya, Pak Alfred, sekarang di Pekanbaru dia PNS, dia di karantina tumbuhan kerja. Dia telepon saya, Pastor, maaf izin, itu kartunya udah diregistrasi belum? Belum, kenapa Fred? Enggak, besok tuh ada rapat lumayan gede. Biasanya gue suruh beli kopi. Kalau biasanya baru registrasi itu banyak diskon-diskonnya. Kalau belum diregistrasi gue bayarin. Oh dengan senang hati. Gimana caranya? Udah fotoin aja itu nomornya, nanti gue transfer. Udah saya fotoin, ditransfer. Bukti transfernya saya tunjukin sama istri saya. Senin malam nih udah ada kan? Benar kan? Ada kan? Amin. Lihatnya udah dari hari Jumat, kelihatan kasat mata di Senin. Percayalah, Tuhanmu adalah Tuhan yang tidak akan pernah menelantarkanmu. Dia Tuhan yang akan menyediakan buat kamu hari ini, besok lusa, besoknya besok lusa, sepanjang Agustus, bahkan sepanjang 2026. Dunia boleh kekurangan, tapi Tuhan kita selalu punya cara untuk menyediakan buat kita. Dia tepuk tangan sekali lagi yang kasih. Kalau saudara memahami ini, nggak ada godaan korupsi, godaan markup, godaan curi yang punya kuasa untuk mempengaruhimu. Amin. Makanya saya menulis ketaatan, kekudusan, kemampuan slide berikutnya. Untuk kamu berbuat baik, untuk mengampuni orang, untuk enggak labrak orang yang memperlakukanmu dengan jahat, untuk enggak maksa orang berpendapat baik tentang hidupmu. Kekuatan kemampuan itu lahir, sama-sama bilang lahir. Lahir itu berarti hasil. Memang kekristenan bukan bicara apa yang kamu buat perbuatan baikmu itu akar, bukan. Perbuatan baikmu itu buah. Maka Yesus bilang nempel. Aku pokok anggur, kamu nempel sama aku, kamu berbuah banyak. Bersandar pada apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita, amin. Istirahat di situ, berhenti di situ, amin. Kalau kamu nempel, Tuhan bilang berbuah, bukan hanya berbuah banyak. Tuhan bilang di luar aku pakai kekuatanmu sendiri, pakai caramu sendiri, enggak bisa.
Makanya saya tulis ketaatan kita, kekudusan kita, kemampuan mengasihi Tuhan. Lahir. Sejauh mana kamu percaya Tuhan mengasihi? 1 Yohanes 4 ayat 19. Pemusik boleh siap-siap. 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah. Kata kita mengasihi dalam teks Yunaninya itu semua global. Jadi bicara kita mengasihi Tuhan. Kita taat sama Tuhan. Kita lakukan firman. Kita nurut sama Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Tapi juga kita mengampuni sekitar kita yang belum sanggup buat baik buat kita. Kita ngertiin ketidakmampuan mereka memahami kita. Kita ngertiin mereka bisa salah paham sama kita. Kemampuan itu lahir. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Karena Allah lebih dahulu mengasihi karena. Sama-sama bilang karena. Artinya akibat. Pemusik gak usah malu-malu, masuk aja. Anggap aja rumah sendiri. Minta nada dia. Karena artinya karena Allah lebih dulu sayang kita. Kita nggak maksa orang untuk ngomong positif tentang kita, untuk nggak ngomongin negatif tentang kita, nggak maksa orang untuk berpendapat baik tentang kita, nggak labrak orang. Kenapa lu ngomongin gua seperti itu? Kita nggak memaksa pendapat orang tentang kita, karena kita percaya Allah punya pendapat baik tentang hidup kita. Kita nggak maksa orang untuk berbuat baik sama kita, karena kita percaya Tuhan akan memperlakukan kita dengan baik. Bahkan kita bisa mengampuni, memahami orang yang bisa buat salah sama kita, karena Tuhan lebih dulu menaruh belas kasihan buat kita. Saya menyebutnya inilah penyembahan. Inilah waktunya masuk Agustus kita menyembah Tuhan. Bukan hanya sekedar dengan nyanyian ucapan syukur, tapi kita menyembah Tuhan dengan hidup kita. Biarlah saya percaya di hari ini ada kebenaran yang memerdekakan kita. Kita sudah mengetahui kebenaran. Kebenaran itu sudah disampaikan. Dan saya percaya kebenaran itu adalah Tuhan punya pendapat baik tentang hidupmu. Kebenaran itu adalah Tuhan akan memperlakukanmu dengan baik. Tuhan gak akan menenangkanmu. Tuhan akan menyediakan buat kamu, memerdekakanmu dari takut, dari kecewa, dari marah, dari sedih. Amin. Karena saya percaya kamu gak hidup dari standarnya manusia, validasi orang, gak haus akan tepuk tangan orang di sekitar. Kamu hidup dari apa kata Tuhan tentang hidup. Karena kamu kenal Tuhanmu. Kalau kamu kenal Tuhanmu, kamu jadi kuat dan kamu jadi baik. Sehingga hari ini dengan firman ini kita datang sama Tuhan. Kita angkat tangan kita. Kita mau ingat. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you.
kita udah tulus, tapi dia ngomong negatif tentang kita. Alkitab mengajar kita, kalau kamu kenal Tuhanmu, kamu akan kuat, kamu akan melangkah, kamu akan tetap aman, tetap tenang, karena kamu tahu pendapat Tuhan tentang hidupmu. Kamu berharga di mana? Kamu diterimanya, kamu dikasihinya, kamu dicintai, kamu kesayangannya. Angkat tanganmu masing-masing, boleh doa datang sama Tuhan, bicara secara pribadi sama Tuhan. Saudara harus tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib karena Dia mau memperlakukanmu dengan baik. Tuhan gak mau kamu diperlakukan sembarangan. Dia akan memperlakukanmu dengan baik. Kalau ada orang memperlakukanmu dengan sembarangan, akan datang waktunya Tuhan kirim orang-orang yang datang dari Tuhan memperlakukanmu dengan baik. Kalau dia ini isi hatinya, dia gak akan memperlakukanmu dengan sembarangan. Dunia dengan segala kesusahannya, kesulitannya, gak akan bisa menakut-nakutimu kalau kamu tahu kamu punya Tuhan yang gak akan menelantarkan. Kamu punya Tuhan yang sudah mengasihi. Dan Tuhan mau kamu bersandar, punya rasa aman atas kasih Tuhan buat kamu. Untuk matamu angkat dua-dua tangan, datang di hadirat, sembah Tuhan. I'm loved by God, loved by God. I'm loved by God. I'm accepted. I'm accepted. I'm loved by God. Loved by God. I'm loved by God. I'm accepted. Nyanyikan imanmu. I'm accepted. Loved by God. Loved by God. I'm loved by God. I'm accepted. I'm accepted. Goyahkan imanmu. I'm loved by God. I'm loved by God. I'm loved by God. I'm accepted. I'm accepted. I'm loved by God. Loved by God. I'm loved by God. I'm accepted. Jangan katakan tidak, katakan kita deklarasi iman. I'm loved by God. I'm loved by God. I'm loved by God. I'm accepted. I'm accepted. I'm loved by God. I'm loved by God. I'm loved by God. I'm accepted. Kami sembah Tuhan. I'm loved by God. I'm loved by God. I'm loved by God. I'm accepted. I'm accepted. Sing. I am loved by God. Loved by God.
Demi masa penuhnya aku ditebus di kayu salib, aku akan diperlakukan baik oleh Tuhan. Tuhan punya pendapat baik tentang hidup. Tuhan akan menyediakan buat aku. Saya kasih waktu 1-2 menit sekitar lebih bicara sama Tuhan, datang sama Tuhan. Katakan imanmu. Dunia ini tidak akan punya kekuatan untuk membuatmu kecewa, sakit hati, marah. Kalau kau tahu, kau mengenal Tuhan, kau akan kuat, kau akan melangkah dengan aman, kau akan percaya. Terima kasih. I am accepted, I am loved by God.